Mengejar karunia yang paling utama. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Sahabat Iktus, Tuhan memberikan rupa-rupa karunia di dalam gerejanya. Kepada setiap anggota diberikan minimal satu karunia untuk melayaninya. Karunia haruslah digunakan secara efektif dengan tujuan memuliakan Allah melalui gerejanya. Bagaimana untuk mengembangkan karunia-karunia rohani yang ada di antara jemaat? Mengejar karunia-karunia yang paling utama untuk pembangunan tubuh Kristus. 1 Korintus 12 merupakan bagaimana penggunaan karunia rohani dalam pelayanan. Setelah jemaat Korintus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menyadari tanggung jawabnya dalam pelayanan, tetapi mereka tidak melakukan pelayanan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Pelayanan menjadi tidak efektif, bahkan membuat orang lain tersandung. Karena itu Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat tentang pengembangan pelayanan tubuh Kristus dengan mengejar karunia yang utama. 1. Menyadari dirinya sebagai anggota tubuh Kristus, ayat 27. Rasul Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh Kristus yang adalah satu, ayat 12. Semakin dipertajam tentang kesatuan dalam satu roh, baik orang Yahudi, orang Yunani, budak ataupun orang merdeka, bahwa semua telah diberi minum dari satu roh. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh, ayat 20. Bahwa kesatuan di dalam Kristus meruntuhkan perbedaan. Kesatuan karena memiliki roh yang sama dan juga telah mengecap kasih karunia yang sama, yakni keselamatan di dalam Kristus. 2. Menerima adanya perbedaan karunia dari setiap anggota tubuh Kristus. 28 sampai 30. Jemaat di Korintus menjadi terpecah karena masing-masing menganggap dirinya lebih utama dari yang lain. Mereka yang memiliki karunia supranatural merasa lebih rohani daripada yang memiliki karunia natural. Perhatikan urutan karunia ini. Sebagai rasul, nabi, dan pengajar adalah karunia yang paling utama karena sangat berguna membangun kerohanian orang lain. Masih ada karunia selanjutnya diuraikan oleh Rasul Paulus agar jemaat melihat adanya perbedaan karunia dari setiap anggota. 3. Setiap anggota mengejar yang paling utama dan yang lebih utama. Ayat 31. Istilah berusahalah berarti mengejar dengan hasrat yang tulus. Apa yang paling utama yang harus diperoleh dengan hasrat yang tulus? Ingatlah bahwa karunia bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun orang lain. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat agar menginginkan karunia yang utama supaya menjadi berkat lebih luas bagi orang banyak. Selanjutnya, bagian kedua yang perlu diperoleh dengan hasrat tulus adalah jalan yang lebih utama lagi. Hal ini menunjuk pada pasal 13, yaitu berbicara tentang kasih. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari diriku sebagai anggota tubuh Kristus? Sudahkah aku menerima adanya perbedaan karunia dari setiap anggota tubuhnya? Apakah aku mengejar karunia yang paling utama untuk membangun kerohanian tubuh Kristus dan melakukannya dalam kasih? Tuhan Yesus, setelah pertobatanku, aku menjadi anggota di dalam gerejamu. Bersama jemaatmu, aku bersedia mengembangkan semua karunia rohani yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku bersyukur karena Engkau juga memperlengkapi semua saudara dalam Kristus dengan karunia rohani, sehingga gerejamu dapat efektif melayanimu dan menjadi berkat. Aku mau mengejar karunia yang paling utama untuk membangun kerohanian jemaat yang kulakukan di atas dasar kasih-Mu. Amin. Merindukan karunia yang paling utama sama dengan merindukan untuk menjadi berkat lebih luas lagi.